Masih Masih. masih suami istri sih statusnya di pengadilan agama gitu, belum sah cerai karena kan gugatannya ditolak gitu. Oh. Tusuknya mana nih? Soal udah total udah berapa lama sih Kak pisah rumah sama Mas Mael nih? Total berapa bulan ya? 5 bulan kayaknya. Udah 5 bulan. 5 bulan. Oke, semenjak yang gugatan cerai itu dimasukkan? Iya, 5 bulan. Oke, nah dulu tinggal di mana Kak sama Mas lima Mael? bulan 5 bulan berapa bulan? 5 bulan 6 bulan nih Di kayaknya. Riau itu, tinggal di Riau? Saya tinggalnya aslinya di Batam. Oke, Rumah saya oke. di Batam Heeh. gitu. Cuman kan kemarin numpang nikah di Pekanbaru karena keluarga saya di situ, orang tua tante-tante saya di situ. Jadi banyak keluarga di situ, akhirnya saya nikah di Pekanbaru. Cuman dia salah gitu kan, harusnya gugatnya ke Batam, bukan ke Pekanbaru. Karena sesuai Oh, oke. domisili harusnya. Nah, tapi setelah nikah tinggal di mana Kak? Di Jakarta Di kah? Jakarta. Oh, Saya oke. tinggalkan usaha saya nikah sama dia gitu kan. Nggak taunya diceraikan gitu aja gitu, baru sumur jagung saya udah diceraikan gitu Udah aja. berapa lama waktu itu kan nikahnya Kak? 8 bulan. Sampai detik ini 8 bulan? Kalau sampai sekarang berarti udah 1 tahunan ya. Udah 1 tahun. Udah 1 tahun mungkin. Nah, waktu itu awal mulanya yang waktu itu sampai akhirnya pecah nih sebuah masalah, akhirnya Kakak minggat nih dari rumah. Saya sih nggak minggat, saya diusir. Oh, diusir. Oke. Terus karena orang tua saya nelpon, keluarga saya nelpon gitu kan, ya dulunya dijemput dengan baik-baik, pulangkan dengan baik-baik, akhirnya diantarkan ke Batam gitu. Saya udah mohon, orang tua saya juga udah menangis-nangis, meminta bersujud-sujud juga sama dia, memohon supaya rumah tangga bisa kembali, dianya nggak mau gitu kan. Saya juga udah berkali-kali nelfon keluarganya, bersujud sama dia juga nggak mau. Ya mungkin kita nggak bisa maksa ya, kalau dia udah merasa nggak cocok sama saya udah, ya udah saya mikirkan ya udah gimana nasib saya ke depan aja lagi gitu. Nah, itu pemicunya sampai meledak terakhir itu pemicunya soal apa sih Kak? Soal bener Kak yang kayak misalkan disuruh berhijab nggak mau atau Enggak, itu mah makanya saya heran kenapa bisa larinya ke sana nah, gitu kan. apa Kak pemicunya Kak? Itu Waktu itu? pemicunya, kita tuh pertama kali dia pergi kerja itu saya sempat salaman dulu, cium tangan gitu kan. Itu saksinya ada adeknya, ada asistennya gitu kan. Pulang-pulang saya nanya gitu, udah di mana, kok nggak ada kabar gitu kan. Jadi saya sampai malam pulang saya nanya gitu kan, tadi syuting gimana gitu kan, ada ceweknya gini-gini, tadi kok nggak ngangkat-ngangkat. Terus saya banyak tanya gitu, jadi dia tuh marah gitu. Oke. Kenapa sih posesif banget, kenapa sih nanya-nanya mulu gitu, cemburu-cemburuan, kalau ada cewek kenapa rupanya gitu. Jadi cuma cekcok-cekcok kayak gitu aja, saya dianggap istri yang cemburuan, yang nggak bisa jaga kontrol omongannya gitu. Saya dibilang kayak gitu, terus dia nggak tahan gitu, yaudah akhirnya kita pisah. Kalau masalah hijab itu nggak ada sama sekali, malah waktu di wawancara di YouTube itu saya cuman bilang yuk kita sama berhijrah, mungkin ini Tuhan memisahkan kita supaya kita ke jalan yang baik lagi gitu kan. Kamu kan suami, kamu bimbing aku, saya bilang gitu. Aku hijrah, kamunya juga berhijrah gitu. Dianya kan nggak mau, nggak ada sangkut kepautnya ke baju, penampilan hijab tuh nggak ada. Di gugatan nanti saya juga bisa kasih lihat, nggak ada masalah itu. Di gugatan itu cuma masalah dia nggak merasa nggak bahagia, dia nggak kuat sama saya cemburuan, dia nggak kuat sama saya suka ngomel-ngomel, suka marah-marah gitu. Yang namanya perempuan kan nggak jauh dari ngomel, cemburuan, cari masalah gitu ya. Dan itu dah dia nggak kuatnya. Nah, abis itu Kakak diusir sama Kamael. Iya. Nah, abis itu kehidupannya setelah diusir seperti apa Kak? Intan? Saya sempat berbulan-bulan di Batam, saya sempat berapa bulan di Oh, Batam. sempat pulang kampung ke Batam. Saya kan dipulangkan ke Batam. Oh, dipulangkan ke Batam. Dipulangkan ke Batam sambil nunggu surat dari pengadilan. Saya tinggal di Batam tuh, saya dipulangkan. Saya sempat murung selama 2 bulan di Batam, nggak keluar-keluar, nggak ada postingan, sampai orang-orang nanya kemana sih gitu. Sampai gosip tuh beredar apakah cerai gitu. Waktu itu belum keluar nih di mana-mana beritanya gitu kan. Sempat terpuruk sih. Akhirnya saya disupport teman-teman, udah kalau kamu murung-murung gini terus gimana mau hidup gitu kan. Sekarang juga akunya akhirnya pindah ke Jakarta. Pindah ke Dari Jakarta. Batam pindah ke Jakarta. Oke, tapi maksudnya ada
keluarga kah maksudnya yang tinggal sini atau memang Nggak langsung? ada, Nah, nggak seperti apa tuh, Kak? ya tergantung-gantung gitu ya. Kayak ya udah sebatang kara gitu, tapi alhamdulillah ada teman saya kayak Septi sama Yusi selalu ada, kita cari rumah deket-dekatan sini, jadi kalau kemana-mana bertiga gitu. Cuman Oh. mereka sih keluarga saya di sini jadinya. Nah, tadi udah 5 bulan nih, Kak, maksudnya udah pisah rumah 5 bulan, 3 bulan di Jakarta lagi nih. Nah, bertahan hidupnya ngapain aja, Kak? Misalnya kayak jualan, selain jualan kelapa tadi kan. Nah, itu Eh, baju sih online, ini pun baru, kalau kemana-mana saya sibuk endorse gitu oke. ya. Ya itu aja sih. Tapi maksudnya komunikasi masih baik nggak sih sama Udah nggak ada Bang Mael? komunikasi Udah nggak lagi, ada nggak ada. komunikasi? Semenjak dia nggak mau ngasih saya nafkah lagi, saya udah sadar diri, saya udah keluarkan ini saya sendiri. Ya udah, saya nggak mau ganggu dia lagi gitu. Orang udah nggak mau menafkahi kita, berarti orang udah nggak mau peduli sama kita lagi gitu. Ya udah, saya jalan sendiri aja, cari uang apapun saya kerja deh, yang penting saya bisa nafkah diri saya dan keluarga saya gitu. Nggak mau nyusahin dia lagi juga. Nah, alasannya Bang Mael bro nggak mau kasih nafkah lagi apa sih, Mbak? Maksudnya ada Dia bilang karena udah nggak berkewajiban lagi. Saya juga heran, apa yang nggak berkewajiban gitu kan. Selama kan belum sah cerai berarti masih berkewajiban gitu kan. Saya urus aja diri saya, udah nggak mau lagi ngasih nafkah, kata kayak gitu. Udah, masih ada sih buktinya dia ngomong kayak gitu. Itu lewat chat atau telepon atau Chat sudah? ada. Oh, oke. Kak Yang, saya baik-baik gitu kan, nafkah kamu bulan ini belum, waktu bulan yang berapa bulan yang lalu, udah lama banget gitu kan, yang terakhir itu kan. Mohon maaf, aku nggak mau lagi ngasih kamu nafkah, katanya. Loh kok gitu, itu kan kewajiban kamu, masih berkewajiban, kita belum sah cerai, apalagi kita itu gugatan ditolak gitu kan. Ya maksudnya tuh ya gitu kan, nggak jadi cerai. Saya bilang kayak gitu, ya aku udah nggak mau ngasih nafkah lagi, udah gitu aja. Dia bilang urus aja sendiri, dia bilang kayak gitu. Nah, oke. Terus maksudnya kan ini tadi Kakak bilang gugatannya dibatalkan nih, gugatannya Bang Mael di Riau. Iya. Nah, tapi maksudnya Kak Intan sendiri ada usaha nggak sih maksudnya untuk memperbaiki rumah tangganya nih sekarang? Udah, dulu saya udah memperbaiki itu juga. Niat kita supaya kalau dibatalkan juga mungkin supaya dia bisa sadar gitu kan. Saya ngasih dia waktu untuk berpikir aja, tapi kalau sekarang sih saya udah ikhlas aja, nggak mau lagi balik lagi juga, karena orang udah nggak mau ngasih nafkah kita, orang yang mau ceraikan kita, orang yang ngusir kita, sudah berantem kita diusir gitu kan. Ada lagi yang fatal yang lain, saya nggak berani ngomong, nanti kalau dari pengadilan saya baru bisa ngomong gitu kan. Mungkin juga pengacara saya yang bisa ngomong, karena itu menyangkut hukum-hukum gitu. Berarti udah sakit hati. Udah sakit hati sih, saya mau menerima kekurangan dia gitu kan, dari nol. Tapi kenapa sih kekurangan saya nggak mau diterimanya, kan udah dari dulu sifat saya cemburuan kayak gini gitu. Tapi menyayangkan nggak sih, Kak? Maksudnya pernikahannya yang waktu itu ketika Kakak diusir baru 8 bulan gitu, terus akhirnya pecah sampai akhirnya ya seperti inilah keadaannya sekarang gitu. Kalau nyesal banget gitu kan. Malah saya tuh diceraikan, ditalak itu bukan 8 bulan, 2 bulan menikah saya udah ditalak gitu. Oke. Seminggu saya masih nikah sama dia juga udah saya diusir gitu dari rumah dia gitu. Jadi kalau dibilang nyesal, saya nyesal. Cuman waktu pertama kali, ya udahlah, ini kan udah keputusan saya memilih dia sebagai suami saya, baik buruk dia, ya udah saya terima. Waktu itu saya masih bertahan gitu kan. Seminggu menikah masih kita nggak ada pakai bulan madunya mah di mes gitu loh kan. Kan belum ada rumah juga dia kan, masih di mes, numpang di kontrakan gitu kan. Saya nggak ada pernah minta apa-apa, yuk kita bulan madu kesini, padahal dia mampu gitu kan. Udah di rumah di mes aja kita gitu, masa corona lagi gitu juga kan. Baru seminggu menikah dia udah ngusir saya gitu. Itu saksinya ada temen editor dia, supir dia gitu, ada saksinya gitu. Gitu. Saya Itu diusir gitu, diusir. pintunya dikunci gitu. Subuh saya suruh pergi dari rumah. Akhirnya saya pergi dari rumah gitu. Seminggu mau nikah saya udah diusir gitu, orang tua saya nggak tahu gitu. Oke. Terus sebulan setelah menikah udah diucapin kata talak gitu, Kak? 2 bulan menikah, 2 2 bulan. bulan kemudian berantem lagi, langsung talak. Kayaknya saya harus cari suami yang benar-benar yang bisa sabar, karena rumah tangga itu kan nggak ada yang nggak berantem, pasti berantem, ada ributnya gitu kan. Gimana kita bisa bertahan menerima, apalagi 1 tahun belum sampai 1 tahun itu kan masih mencocokkan karakter gitu kan, masih banyak belajar lagi juga gitu. Saya juga harus banyak belajar dari istri yang baik, dia juga bagaimana gitu. Cuma mungkin dianya nggak sabar gitu, ya udah. Iya, karena memang
sayanya udah dibuang gitu aja. Terus uang juga udah menipis, dompet udah nggak ada, uang nggak ada. Jadi gua wah harus kerja mati-matian nih selama kan saya kan tulang punggung keluarga juga gitu kan. Saya tinggalkan usaha saya demi nikah sama dia gitu kan. Waktu nikah juga banyak saya mengeluarkan uang gitu juga kan. Tiba-tiba dia ceraikan saya udah nggak ada uang sama sekali, pegang di ATM itu cuma 500.000 gitu kan. Saya bilang jangan kamu ceraikan saya udah sempet ngomong gitu kan, aku nggak pegangan uang gitu. Saya kalau pulang ke Batam masa saya pegang uang 500.000 aja, oh nggak peduli itu urusan kamu katanya. Benar-benar kejam kamu ya Mail, saya sempet bilang kayak gitu kan. Saya mohon bersujud, saya sujud tuh di kaki saya terakhir kali, perkara terakhir saya supaya jangan gugat saya. Itu 5 bulan lalu tuh Kak. Iya, apapun yang kamu mau aku seperti apa saya turutin gitu. Apa yang kamu mau, kamu kurung aku di rumah jadi istri yang gimana pun saya oke. Saya nggak marah-marah, oke, yang penting rumah tangga kita bertahan, saya bilang gitu kan. Mau kayak apapun saya okein, saya bilang. Oh nggak mau, nggak sanggup lagi aku sama kamu, katanya kayak gitu. Aku udah nggak cocok lagi sama kamu, katanya gitu. Ya udah, kalau aku nggak bahagia sama kamu gitu. Di situ juga ada surat nggak bahagia gimana gitu. Saya udah mencoba kasih kebahagiaan buat dia, ya udah nggak tahu nggak bahagia karena apa gitu kan, atau karena pengen bebas, kita nggak tahu juga gitu. Berarti memang maksudnya udah cukup lah ya sakit sama kemarin-kemarin itu, berarti Iya. saatnya untuk kejalanin hidup lagi baru udah ikhlas berarti kan rimanya Kak. Ya udah ikhlas, saya berharapnya semoga biar aja Tuhan yang membalas gitu, saya ikhlas aja deh. Tapi ada rencana untuk maksudnya Kak Intan sendiri nih yang gugat balik gitu, gugat cerai balik Kak? Ya kalau dia nggak gugat kan kita gantung. Hmm. Dia seorang suami mah bisa aja nikah kapan aja gitu, seorang istri kan nggak bisa, apalagi kalau nggak ada surat cerai gitu kan. Ya mau nggak mau sih kita gugat balik, selama saya kan punya alasan yang kuat yang bisa menggugat dia. 3 bulan dia nggak ngasih saya nafkah aja bisa dituntut gitu kan, apalagi ada masalah yang besar juga yang pernah dilakukan kepada saya bisa laporkan ke pengadilan kok. Ada rencana Kak maksudnya kapan gitu? Kalau misalnya dia nggak gugat saya gugat gitu. Cuma dia Ada ada tenggat WA, dia waktunya? udah ngabarin sabar dulu ya, lagi sibuk katanya gitu. Oh. Saya kasih dia kesempatan dulu katanya, ya udah. Oke, berarti sekarang udah tinggal ngejalanin kehidupan yang kedepannya aja berarti iya, kayak udah nggak mau mikirin soal masalahnya soal sama Bang Mael. Enggak. Tapi Kak maksudnya terakhir Kak ada pesan nggak sih untuk Bang Mael gitu? Ya kalau bisa jangan sombong lah gitu kan. Kita kan pernah di bawah gitu. Ingat dulu siapa yang nemenin kamu dari nol gitu. Siapa yang bertahan, siapa yang sabar, banyak yang mau membantu kamu di saat kamu susah, siapa yang nolong kamu, siapa yang support kamu gitu. Di saat kita kaya, semua orang deket sama kita, semua orang mah kamu temanku, kamu saudaraku, kamulah yang paling hebat gitu kan. Di saat kita susah, di situ kita bisa menilai dialah yang orang yang terbaik gitu, selain keluarga dan siapa gitu. Sip. Oke, Kak Intan. Iya. Mau nanya nih yang lagi viral nih pemberitaan soal Kak Intan jualan es kelapa, bener nggak sih? Gimana? Bener nggak sih jualan es kelapa? Iya, bener di depan, tapi selama masa Ramadan aja sih, belum puasa, habis Lebaran enggak. Gitu Kak. Tapi kenapa maksudnya sampai kepikiran jualan kelapa sih Kak? Sementara kan Kakak istri dari seorang YouTuber terkenal, terus juga sempat karir di dunia musik juga kan sebelumnya gitu. Iya. Karena udah banyak habis uang kemarin pengurusan di pengadilan, terus terakhir resepsi nggak jadi, saya ubah dengan acara syukuran yatim gitu kan, bolak-balik kan baru itu kan pengadilan banyak sampai ratusan juta udah pengeluaran kan. Jadi saya sempet udah habis uang gitu, jadi mau nggak mau saya bertahan dengan jualan baju, jualan kelapa muda, mumpung bulan puasa gitu kan, pasti banyak yang mau beli gitu kan. Ya udah, suami juga udah nggak nafkahi lagi, saya harus kerja keras cari uang untuk biaya hidup selanjutnya gitu lah. Nah, tapi status pernikahannya sama Bang Mael tuh masih apa nggak sih Bang? Masih suami istri sih statusnya di pengadilan agama gitu, belum sah cerai karena kan gugatannya ditolak gitu. Gugatannya ditolak. Gugatan maksudnya tuh secara prosedurnya tuh nggak memenuhi syarat, jadi ditolak. Nah, tapi tadi kan Mbak bilang Mas Maelnya tuh nggak ngasih nafkah, itu udah berapa lama sih? 3 bulan 4 bulan ya. 3 bulan 4 bulan. Semenjak pisah rumah atau seperti apa? Iya, semenjak pisah rumah. Ada sih berapa bulan yang lalu ngasih, cuman 3 bulan 4 bulan itu nggak ngasih lagi. Baru mau cerai ini dia nggak ngasih lagi. Nah, Kak, tapi
Maksudnya nggak malu gitu Kak jual-jual Iya. kelapa, terus kalau usaha kan mungkin untuk Iya. kesehariannya gitu, tapi untuk momentum puasa seperti ini dengan nama besarnya Kak Intan dan Kak Mael gitu, nggak Iya. malu gitu jualan? Enggak malu karena kita kan nyari makan ya kan. Kita mau malu mah minta-minta gitu kan. Lagian aku harus cari ambil momen kesempatan gitu kan. Ramadan ini kan orang berburu takjil, pas kita tuh depan pinggir jalan lagi tempatnya kan. Jadi oh ya juga ya kelapa muda lumayan di sini. Ya udah jualan, kata teman-teman cocok nih, bagus nih. Saya memang belum pernah jual kelapa muda, cuman ya udah deh coba-coba deh gitu kan, barangkali oke nih bisa dilanjutkan kalau lancar gitu. Nah, Bang Mel sendiri tahu Mbak maksudnya perjuangan bertahannya hidup Kak Intan sampai akhirnya jual kelapa gini nih. Ya dia pasti tahu, saya udah pernah bilang kan kalau mau cerai ya boleh cerai gitu. Awal-awal saya udah berjuang gitu kan, apa yang dia mau saya nurut, tapi dianya nggak mau gitu kan. Kalau mau cerai jangan lupa kewajiban dia sebagai suami kan, belum sah cerai ya beri saya nafkah biar saya bisa bernapas gitu, biar bisa saya hidup. Ya menjelang sah toko palu kan saya bisa mencari nafkah. Kalau dengan dia kasih saya nafkah saya bisa putar uangnya, tapi dia malah nggak ngasih gitu kan. Ya jadi saya aduh gimana gitu, saya sempat bilang juga gitu kan, rumah kan ada dua gitu, yang satu rumah kontrakannya, yang satu rumah pribadinya gitu. Saya bilang yang satu saya tinggal deh di kontrakan gitu, numpang deh di situ dulu gitu, sambil keputusan keputusan pengadilan ini kita sah cerai, saya bilang gitu kan. Dianya nggak ngasih, ya udah saya mah udahlah, rezeki nggak kemana, Tuhan pasti ngasih kita rezeki. Akhirnya saya dikasih rezeki, dibantu teman keluarga juga, kita bareng-bareng bisnis, saya bisa tinggal di sini. Kalau enggak saya mungkin udah jadi gembel, karena saya keluar dari rumah itu nggak bawa uang sepersen pun, nggak ada dikasih apapun sama dia gitu kan. Sampai sekarang saya nggak dinafkahi juga. Ya udah, rezeki nggak kemana lah gitu kan, semua pasti ada balasannya lah. Tapi pas ngelayanin pembeli-pembeli gitu, banyak yang tahu nggak sih, banyak yang nanyain Kak Intan nggak sih? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Kalau yang nggak tahu tuh kayak bapak-bapak gitu, nggak tahu gitu kan. Dia ada adik-adik juga, saya nggak nanya juga. Sekarang saya tanya, tahu saya nggak mbak, tahu saya nggak mas, tahu Inta, minta foto gitu. Ada juga yang saya nggak nanya, jadi nggak tahu dia tahu apa enggak. Tapi yang pembeli pada nanyain nggak sih, Mbak kok sampai jualan es kelapa gitu? Enggak sih, cuman ada yang nanya, mbak ini aslinya cantik ya gitu gitu. Saya minta foto saya jauh dulu dari Bali. Oh iya, bilang iya, katanya gitu. Udah lama ngincar tapi nggak tahu di mana condet,nya, katanya kayak gitu. Tapi Kak Intan maksudnya walaupun banting tulang nih, maksudnya bertahan hidup, enjoy Kak, kalau misalnya sampai akhirnya jualan kelapa nih. Kalau awal-awal saya memang terpuruk banget, saya memang merangkak-rangkak gitu kan, benar-benar jauh gimana ya nasib saya, gimana ya saya nggak ada pegangan, saya nggak ada tempat tinggal gitu kan. Ya akhirnya saya sekarang ini enjoy aja sih, ikhlas. Alhamdulillah dikasih rezeki, dikasih kemudahan, dibantu-bantu orang juga. Ya udah, saya dibantu keluarga, teman, disupport gitu kan. Ini cicilan 2 tahun, kalau nggak bareng teman semua nggak sanggup bayarnya. Berarti maksudnya untuk di sekarang ini jualan kelapa maksudnya bisa membantu lah ya. Iya alhamdulillah, sehari kadang 200 gitu kan, 2,5 paling nggak, paling awal-awal aja sih belum ada yang tahu, saya belum berani post di IG gitu kan. Kata teman post aja di IG gitu kan, biar viral, lumayan orang banyak yang tahu gitu kan. Oh iya alhamdulillah saya post-post viral banyak yang tahu. Oke. Jangan lupa subscribe ya.